Perkenalkan, nama saya Pangeran dari Prodi Informatika 22 dengan NIM 11S22004. Dalam video ini saya akan menjelaskan kode mata kuliah SISOP, yaitu kode Producer Consumer Bounded Buffer. Nah, berikut akan saya jelaskan satu persatu kodenya. Bagian pertama ini adalah header filenya. Ini adalah header dari kodenya, dimana stdio.h itu untuk operasi input dan output seperti printf. Lalu untuk pthread.h itu untuk penggunaan thread POSIX. Terus untuk unistd.h itu untuk memberikan akses API POSIX sistem operasi seperti sleep. Lalu untuk SYS garis miring types.h itu dia untuk definisi tipe datanya seperti bit_t. Lalu untuk time.h dia untuk fungsi terkait waktu seperti time. Kalau stdlib.h itu untuk general purpose seperti rand dan srand. Lalu berikutnya adalah definisi konstanta, di mana dia untuk dipakai untuk 6 threads ini untuk menyatakan jumlah thread untuk produser dan konsumen, dan buffer size-nya untuk menyatakan ukuran buffer yang akan digunakan. Lalu berikutnya adalah deklarasi dari fungsi. Yang pertama itu dia ada void producer, void param, lalu ada void consumer, void param, dan int test and set, int target, di mana dia untuk mereka tiga berfungsi untuk implementasi log. Lalu berikutnya adalah variabel globalnya. Yang bisa kita lihat di sini, untuk buffer itu dia untuk menyimpan data. Lalu berikutnya counter, dia untuk menyatakan jumlah item dalam buffer. In itu dia menyatakan indeks untuk penambahan data oleh produser, dan out untuk menyatakan pengambilan data oleh konsumen. Sedangkan untuk log sendiri dia menyatakan variabel log untuk sinkronisasi. Lalu berikutnya fungsi main, di mana main sini untuk menyatakan awal untuk mengeksekusi program. Lalu berikutnya di sini adalah pthread_t, di mana dia untuk menyimpan thread ID dari produser dan konsumen. Lalu berikutnya di sini adalah deklarasi atribut thread untuk produser dan konsumen yang dinyatakan lalu berikutnya dia di sini adalah unsigned int, dia untuk variabel menghitung loop. Lalu ada berikutnya srand time itu untuk menginisialisasi seed generator nomornya acak dengan waktu yang saat ini. Lalu berikutnya adalah untuk membuat producer thread atau thread dari producer. Dia di sini berfungsi untuk menginisialisasi atribut thread
dan membuat thread producer. Berikut juga sama seperti konsumen, produser, berikut ada yang untuk bagian konsumennya, konsumernya. Lalu berikutnya di sini dia akan dipakai untuk menunggu threadnya selesai. Sampai semua thread producer dan konsumer selesai, dia akan menggunakan perintah yang ini, membuat dari si parent ini untuk menunggu semua threadnya. Lalu berikutnya adalah fungsi dari producer. Fungsi producer itu untuk memeriksa apakah buffernya penuh. Kalau enggak, dia akan produksi item dan menambahnya ke buffer. Lalu kita akan menggunakan test and set untuk lock, menulis ke buffer lalu melepaskan lock. Lalu kita akan menggunakan label dan goto untuk control flow. Lalu berikutnya adalah untuk fungsi consumer sendiri, dia itu sama dengan producer tapi dia mengonsumsi data dari buffer. Dia juga menggunakan test and set untuk locknya. Lalu berikutnya sini akan saya jelaskan fungsi test and set. Baik, berikutnya sebentar saya akan jelaskan lagi dari produser ini dan konsumennya. Bisa kita lihat kalau ini untuk menunjukkan kalau buffer itu tidak penuh, dia akan kembali lagi memproduksi dan membuat nilai ke buffer. Lalu berikutnya kalau buffernya udah penuh, dia akan menunggu dengan pergi ke check counter untuk memeriksa nilai dari counternya. Lalu berikutnya di sini bisa kita lihat untuk test and setnya, untuk lock tadi seperti yang saya bilang. Begitu juga dengan consumer, dia atau sama aja juga. Ada untuk buffernya kalau penuh dan tidak penuh, terus ada test and setnya, bisa kita lihat. Lalu berikutnya dia untuk fungsi test and setnya sendiri, dia merupakan implementasi sederhana dari operasi test and set untuk lock. Bisa kita lihat di sini. Oke, baiklah. Kita langsung saja jalankan di Ubuntu. Kita jalankan di terminal. Baiklah, kita buka dulu dokumennya. Tadi sudah saya